Bab 481. Terdengar suara langkah kaki ringan di lantai atas. Langkah kaki itu sangat samar. Terdengar seperti suara seorang gadis yang sedang berjalan. Lu Yao menuruni tangga dengan seekor anjing di sampingnya. Chen Heng menoleh untuk melihat Lu Yao yang sedang menuruni tangga. Hari ini, Lu Yao mengenakan kemeja lengan pendek sederhana. Dia tampak sangat bugar, tetapi ada luka di lengan, paha, dan banyak tempat lainnya. Dari penampilannya, jelas sekali dia terluka. Dan di sampingnya, Ye Zi saat ini berwujud seekor anjing kecil berwarna putih. Namun, dia juga tampak sedikit lesu, seolah-olah tidak memiliki banyak energi. Dibandingkan dengan luka-luka Lu Yao, luka-luka Ye Zi jauh lebih samar. Terlebih lagi setelah ia berubah menjadi anjing. Ia pada dasarnya tidak terdeteksi. Dengan demikian, dari luar hanya terlihat bahwa Ye Zi sedang murung. Adapun hal lainnya, tidak banyak yang bisa diketahui. Tentu saja, itu hanya berlaku untuk orang biasa. Bagi Chen Heng, dia bisa langsung tahu apa yang terjadi pada Lu Yao dan Ye Zi. Apakah mereka belum pulih? Melihat kondisi tubuh Lu Yao dan Ye Zi serta merasakan luka-luka mereka, ekspresi Chen Heng tetap tenang. Ia menggelengkan kepalanya dalam hati. Dari kelihatannya, Chen Heng telah melebih-lebihkan kekuatan Ye Zi, tangan kanan raja. Cedera sesederhana itu ternyata membutuhkan waktu yang sangat lama, dan bahkan belum pulih sepenuhnya. Dari aspek ini, kekuatan Ye Zi tidak begitu kuat. Sangat mungkin dia bahkan tidak sekuat Chen Heng saat ini. Bagaimana dia bisa terluka? Berbagai pikiran melintas di benaknya, tetapi di permukaan, ekspresi Chen Heng sangat tenang. Dia tidak menunjukkan sedikit pun keanehan. Dia hanya menatap Lu Yao di depannya dengan sedikit ragu dan bertanya dengan lembut. Ditatap oleh tatapan Chen Heng, Lu Yao menundukkan kepala dan tanpa sadar merasa sedikit bersalah. Setelah beberapa saat, dia berkata pelan, saat bermain di luar, aku mengalami kecelakaan. Dia berbicara dengan hati-hati dan memberitahu Chen Heng alasan yang telah dia sampaikan kepada yang lain sebelumnya. Saat berbicara, dia merasakan kegelisahan, takut Chen Heng akan menemukan sesuatu yang tidak beres. Lagi pula, alasan yang dia sebutkan sebelumnya bisa digunakan untuk menepis anggapan orang biasa, tetapi bagi seorang yang berpengaruh seperti Chen Heng, dia tetap akan merasa ada sesuatu yang aneh. Untungnya, setelah mendengarkan kata-kata Lu Yao, Chen Heng hanya mengerutkan alisnya dan tidak mengatakan apapun. Jelas bahwa dia telah menerima alasan Lu Yao. Akhir-akhir ini, lingkungan sekitar agak kacau. Jika tidak ada pilihan lain, sebaiknya jangan keluar rumah. Chen Heng duduk di sofa dan menatap Lu Yao di depannya. Dia berbicara dengan lembut dan memberi instruksi padanya. Baiklah. Lu Yao mengangguk serius. Barulah kecemasan di hatinya akhirnya lenyap. Setelah itu, makanan telah disiapkan di samping mereka. Di rumah, Chen Heng, Lu Yao, dan yang lainnya makan bersama. Setelah itu, dia bersiap untuk pergi. Mau pergi secepat ini. Berdiri di tempat yang sama, Lu Yao menatap Chen Heng, yang sedang mengemasi barang-barangnya dan bersiap untuk pergi. Ia merasa sedikit terkejut. Bukankah kau akan tinggal beberapa hari lagi? Aku tidak punya pilihan. Berdiri di depan Lu Yao dan mendengarkan kata-katanya, Chen Heng menggelengkan kepalanya dan berkata pelan, akhir-akhir ini, ada banyak hal yang perlu diurus di luar. Aku tidak bisa tinggal. Aku kembali kali ini hanya untuk mampir menemui kalian semua. Dia mengatakan demikian. Sejujurnya, Chen Heng tidak berbohong. Dia memang sangat sibuk akhir-akhir ini. Pekerjaan di Guardian menjadi prioritas kedua. Fokusnya tertuju pada aspek-aspek lain. Saat kedatangan 5 ksatria semakin dekat, rasa krisis di hati Chen Heng semakin kuat. Karena itu, beberapa hal harus dipercepat untuk menghindari kecelakaan. Chen Heng belakangan ini sibuk dengan berbagai tugas, mengurus hewan kekaisarannya, meningkatkan kekuatannya sendiri, dan memurnikan daya bunuhnya. Semua hal ini memakan waktu. Chen Heng harus menginvestasikan banyak waktu untuk menyelesaikannya. Karena alasan inilah Chen Heng sangat sibuk akhir-akhir ini sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk beristirahat. Namun, Chen Heng sendiri sangat sibuk karena kedatangan 5 ksatria yang akan datang. Meskipun demikian, sebagai salah satu tokoh utama cerita, Lu Yao malah bingung dan kehilangan arah. Dari penampilannya, sepertinya dia tidak tahu apa-apa tentang situasi dan bahaya yang sedang dihadapinya. Mungkin tidak. Hanya saja dia tidak menyadari keseriusan masalah ini. Chen Heng hanya bisa menggelengkan kepalanya. Mungkin itu karena dia adalah tokoh protagonis utama. Seberapa serius pun masalahnya, seberapa besar pun bahayanya, akan selalu seperti ini. Selain itu, karena orang-orang ini memiliki takdir mereka, bahkan jika mereka seperti ini, mereka tetap akan hidup.
Mereka bahkan memiliki perlindungan dari kekuatan takdir untuk mengubah situasi berbahaya menjadi berkah. Namun sayangnya, orang-orang di sekitar mereka tidak akan seberuntung itu. Cepat atau lambat, mereka semua akan terseret ke kematian, sama seperti pendahulu Chen Heng, serta orang tua mereka. Dalam alur takdir aslinya, kehidupan pendahulunya hancur oleh Lu Yao. Ia kehilangan masa depannya yang cerah dan bahkan menempuh jalan tanpa kembali. Pada akhirnya, ia bahkan mungkin mati di tangan Lu Yao, menjadi batu loncatan bagi transformasinya lebih lanjut. Adapun orang tua mereka, mereka tidak disebutkan oleh Destiny dalam alur cerita aslinya. Namun dari sudut pandang Chen Heng, kemungkinan besar mereka tidak memiliki akhir yang bahagia. Memikirkan hal itu, dia tak kuasa menoleh. Dia melirik Lu Yao di belakangnya sekali lagi, lalu pergi. Di belakangnya, Lu Yao berdiri diam di tempat, menyaksikan sosok Chen Heng menghilang di depan matanya. Setelah beberapa saat, dia meninggalkan ruangan dan kembali ke kamarnya sendiri. Saudaraku sepertinya sangat sibuk. Setelah kembali ke kamarnya, Lu Yao teringat sosok Chen Heng barusan. Saat ini, pikiran itu tak bisa dihindari terlintas di benaknya. Dalam ingatannya, Chen Heng selalu sangat sibuk. Gambar. Baik di masa lalu maupun sekarang, keadaannya sama saja. Lu Yao sudah terbiasa dengan hal itu. Tuanku, transformasi Anda selanjutnya akan segera dimulai. Di sampingnya, suara Ye Zi terdengar, mengingatkannya dengan lembut pada saat ini. Saya mengerti. Lu Yao mengangguk menanggapi perkataan Ye Zi, menandakan bahwa dia mengerti. Sudah sebulan sejak transformasi terakhirnya. Transformasi keduanya akan segera dimulai. Tentu saja, dibandingkan dengan transformasi terakhirnya, Lu Yao yakin bahwa kali ini tidak akan ada yang memperhatikannya, jadi dia tidak meninggalkan rumahnya. Cahaya keemasan samar berkedip. Di mata Lu Yao, cahaya keemasan samar melintas dan muncul. Pada pandangan pertama, itu sangat mempesona, seperti dewa, sangat agung. Setelah itu, semua fenomena aneh itu menghilang. Lu Yao kembali ke tempat tidurnya dan mulai tertidur lelap. Di dahinya, tanda emas muncul dan terjalin menjadi bentuk baru. Namun, tak lama kemudian, tanda emas ini menghilang. Semua fenomena aneh di tubuh Lu Yao lenyap. Saat ini, dia seperti gadis biasa. Dia tampak sangat tenang dan tertidur di kepala tempat tidurnya. Waktu berlalu perlahan, tanpa terasa, dan lebih dari 2 bulan telah berlalu. Selama 2 bulan, semuanya tenang di sekitar, dan sepertinya tidak terjadi apa-apa. Dari kelihatannya, meja bundar tidak melakukan apapun. Tentu saja, ini hanya di permukaan. Dalam kegelapan, masih banyak perubahan yang terjadi. Secara samar-samar, tampaknya ada kekuatan dahsyat yang menyebabkan masalah, memengaruhi sesuatu. Namun, Chen Heng tidak mempedulikan semua itu. Saat ini, kultivasinya sendiri juga telah meningkat ke level baru. Apakah saya sudah mencapai level ini? Chen Heng memandang sekeliling sambil berdiri sendirian di sebuah plaza yang luas. Tempat itu kosong di sekitarnya. Tidak ada orang lain selain Chen Heng seorang diri. Di ruang ini, dia seperti pusat dunia, mengendalikan kekuasaan absolut dan segala sesuatu yang mutlak. Sesaat kemudian, Chen Heng perlahan menutup matanya. Cahaya dunia perlahan memudar dari matanya, dan kegelapan sekali lagi menyelimuti matanya. Pada saat itu, segala sesuatu di sekitarnya tampak telah berubah. Cahaya roh sejati berkedip dan menyelimuti sekitarnya. Sebuah kekuatan baru samar-samar menyelimuti ruang ini. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan tanah sedikit bergetar. Di kejauhan, terdengar suara serangga dan suara samar pergerakan benda. Chen Heng dapat merasakan hal-hal yang tidak dapat dideteksi oleh orang biasa dengan lebih jelas. Ini juga berarti bahwa kekuatannya saat ini telah mencapai level baru. Kekuatan Chen Heng telah mencapai tingkat puncak 4. Meskipun kekuatan pada level ini tampaknya tidak banyak, namun kenyataannya sangat mengesankan. Lagi pula, dari awal hingga sekarang, Chen Heng baru melangkah ke jalur kultivasi dunia ini selama 1 hingga 2 tahun. Dan saat ini, belum genap 4 bulan sejak ia naik ke level 4. Ia berkultivasi dengan kecepatan yang sangat menakutkan sehingga sulit dipercaya oleh orang lain. Chen Heng perlahan membuka matanya dan melihat sekeliling. Dalam pikirannya, semua fenomena aneh di sekitarnya telah lenyap, kembali normal sekali lagi. Dia berdiri diam di tempat itu, memandang ke sekelilingnya, merasakan desiran langit dan bumi. Aku masih sedikit kurang. Ekspresi Chen Heng tenang saat ia merasakan kekuatan yang meluap di tubuhnya. Pada saat itu, pikiran ini terlintas di benaknya. Jika ia mau, ia pasti sudah mencapai tingkat puncak 4 sejak lama. Alasan mengapa dia baru berhasil menembus level ini sekarang adalah karena dia ingin mendorong dirinya ke level yang lebih tinggi.
Namun, dia masih sedikit kurang. Level 4 di dunia ini tampaknya seperti dunia lain. Ini adalah ambang batas yang benar-benar baru, transformasi yang benar-benar baru. Melewati rintangan itu tidaklah mudah. Tentu saja, alasan mengapa Chen Hang mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk maju ke tingkat puncak 4 dan bahkan menembus ke tingkat 5 dengan begitu cepat adalah karena berbagai macam pertemuan yang menguntungkan. Metode penyempurnaan tanpa nama yang ia peroleh dari warisan tanpa nama adalah salah satunya. Metode penyempurnaan ini dapat meningkatkan kekuatan telekinetik dan kekuatan roh sejati seseorang. Ditambah dengan roh sejati Chen Hang yang kuat, kecepatan kultivasinya akan jauh lebih cepat. Ini salah satunya. Yang lainnya adalah Oli, yang telah dibunuh oleh Chen Hang. Dalam pertempuran itu, Chen Hang tidak hanya membunuh seorang petarung level 4, tetapi juga membunuh Oli, seorang petarung level 5. Pembunuhan seorang level 5 telah memberi Chen Hang kekuatan yang sangat besar. Lagi pula, Dewa Pembantaian memberikan peningkatan kekuatan dengan membantai, dan semakin kuat targetnya, dan semakin mulia garis keturunannya, semakin besar kekuatan yang akan diperoleh seseorang. Kekuatan yang diperoleh Chen Hang melalui pembunuhan Oli telah memungkinkannya untuk maju pesat. Kemudian, masih ada alasan lain. Benih pembunuh Wang Zong telah memberi Chen Hang banyak kekuatan. Sebelumnya, Wang Zong telah memberi Chen Hang kekuatan membunuh yang cukup besar. Dalam beberapa bulan terakhir, Wang Zong tampaknya menjadi gila. Dia telah memberikan Chen Hang kekuatan membunuh beberapa kali lipat setiap harinya. Justru karena kelebihan pasokan kekuatan membunuh inilah Chen Hang mampu berkembang dengan sangat cepat dan mencapai levelnya saat ini. Dibandingkan dengan orang-orang di dunia ini, jauh lebih mudah bagi Chen Hang untuk berkembang. Dengan levelnya sebelumnya, sebelum mencapai level tubuh utamanya, dia hanya perlu mengumpulkan cukup banyak poin untuk dengan cepat mencapai level yang sesuai. Dia tidak perlu seperti yang lain, yang perlu menembus batasan kemampuan mereka untuk menyelesaikan terobosan yang sesuai. Secara perbandingan, kecepatannya tentu jauh lebih cepat. Tentu saja, meskipun kecepatannya lebih tinggi, dia tetap perlu memperhatikan prinsip-prinsip dasar. Kecepatan Chen Hang sudah mencapai tingkat yang bahkan membuat Chen Hang sendiri agak terkejut. Itu adalah hal yang baik baginya. Dalam situasi saat ini, inilah saatnya dia paling membutuhkan kekuatan. Setiap peningkatan kekuatan Chen Hang berarti dia akan lebih aman mulai sekarang. Setelah beberapa saat, Chen Hang berbalik dan hendak pergi. Namun, pada saat itu, ia tiba-tiba merasakan sesuatu. Ia diam-diam mengangkat kepalanya dan memandang ke langit. Di bawah pandangannya, pemandangan di langit terbentang. Langit biru tampak di angkasa. Ada awan-awan putih yang melayang di langit. Pemandangannya sangat indah. Semuanya tampak sangat tenang. Tidak ada yang istimewa. Semuanya tampak sangat normal. Namun, Chen Hang merasakan ada kejanggalan. Ia bisa merasakan aura yang sangat kuat datang dari kejauhan. Awalnya, dia hanya bisa merasakan aura itu samar-samar. Namun, seiring waktu berlalu, aura itu menjadi semakin jelas. Akhirnya, ketika aura ini mencapai ambang batas tertentu, sebuah fenomena aneh mulai muncul di langit. Sebuah cahaya merah tua muncul. Di angkasa, sebuah meteor merah tua muncul. Ia berkelap-kelip seperti matahari merah tua lainnya dan muncul di langit. Ia muncul di langit dan melesat lurus ke sisi lain. Setelah itu, cahaya itu menukik ke arah yang tidak diketahui. Pada saat itu, seluruh dunia hening. Dunia terasa sangat luas dan menakutkan. Aura mengerikan yang menyerupai aura dewa di langit terpancar. Tidak ada awan di langit. Semua angin dan awan lenyap. Mereka terpengaruh oleh aura itu dan langsung tertarik serta menghilang. Pada saat itu, seluruh planet tampaknya terpengaruh oleh aura misterius tersebut. Planet itu mulai bergetar tanpa alasan yang jelas. Bahkan rotasinya pun tampak berhenti. Pemandangan mengerikan ini berlanjut untuk waktu yang lama. Setelah setengah jam penuh, pemandangan aneh di hadapan mereka benar-benar menghilang. Baru pada saat itulah orang-orang di planet ini menyadari sesuatu. Sebuah kekuatan dahsyat yang menakutkan telah datang dari luar angkasa dan mendarat di planet ini. Dan aura menakutkan itu milik Ksatria Merah Tua. Chen Hang melihat ke arah jatuhnya meteor merah tua itu. Ekspresinya tampak sangat serius. Apakah dia baru saja turun? Ksatria Merah bukanlah sosok asing baginya. Dalam alur takdir semula, dialah yang turun ke bintang Kika dan memaksa Lu Yao untuk melarikan diri dari planet ini. Ini adalah salah satu dari 5 ksatria meja bundar dan juga ahli terkuat di galaksi ini. Dalam ramalan Chen Hang, seharusnya masih ada waktu sebelum 5 ksatria yang agung dan perkasa itu turun. Nah, penurunan itu terjadi beberapa bulan sebelumnya. Apakah ini akibat dari membunuh Oli?
Dalam sekejap, pikiran ini terlintas di benak Chen Hang. Berbeda dengan rencana awalnya, kenyataannya, dia telah membunuh Oli lebih awal. Meskipun dia telah menahan pergerakan meja bundar di bintang Kika, dia tanpa ragu telah memperingatkan asosiasi meja bundar. Mungkin inilah alasan mengapa Ksatria Merah tiba lebih awal. Berdiri di tempatnya, Chen Hang dengan cepat memahami inti masalahnya. Sepertinya pertarungan terakhir akan segera dimulai. Chen Hang berpikir sejenak, lalu tersenyum. Ksatria Merah telah turun lebih dulu. Ini adalah kabar buruk bagi Chen Hang. Awalnya, masih ada beberapa bulan lagi baginya, yang akan memungkinkannya untuk naik ke level 5. Saat itu, dengan kekuatan Mesya kuno, akan ada kesempatan baginya untuk melawan balik meskipun kekuatannya masih lebih rendah. Namun sekarang, ada sedikit ketidakpastian. Namun, itu tidak masalah. Karena musuh sudah tiba, mereka akan langsung bertarung. Paling buruk, dia hanya akan mati. Chen Hang tersenyum, lalu berbalik dan meninggalkan daerah ini. Dan di kejauhan, lebih banyak orang juga bereaksi. Setelah keterkejutan dan kepanikan awal, semua orang menyadari apa yang telah terjadi. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Di bintang Kika, penduduk Federasi Kika sudah panik. Mereka tentu memahami apa arti jatuhnya meteor merah tua ke bintang Kika. Inilah yang menyebabkan ketakutan dan kegelisahan mereka. Orang pasti tahu bahwa itu tak lain adalah salah satu dari 5 ksatria, ksatria merah. Tidak seperti Oli dan Avril, ksatria merah benar-benar berhak untuk mengabaikan keberadaan Federasi Kika. Federasi Kika sendiri memang memiliki kekuatan yang cukup besar. Namun, kekuatan ini tidak terlalu berarti di hadapan meja bundar. Meskipun sebelumnya mereka mampu menantang Oli dan Avril, bukan berarti mereka akan mampu melakukan hal yang sama di hadapan ksatria merah. Terus terang saja, jika Ksatria Merah mau, tidak akan ada yang berani menyinggung perasaannya meskipun bintang Kika dihancurkan. Paling-paling mereka hanya bisa menyuarakan kecaman dan mengucapkan beberapa patah kata. Itu sama sekali tidak berguna. Tak seorang pun akan merasa tidak gugup menghadapi kedatangan Dewa Kematian seperti itu. Kemunculan Dewa Pembunuh adalah sesuatu yang tak seorang pun duga. Namun, pada titik ini, apa yang bisa mereka lakukan bahkan jika mereka tidak memikirkannya? Di Cakrawala, jejak meteor merah masih terlihat di udara, belum sepenuhnya menghilang. Semua orang di bintang Kika dapat merasakannya. Namun, tidak seperti seruan dan keterkejutan kebanyakan orang, hanya sedikit orang yang memahami apa yang sedang terjadi. Bencana besar akan segera terjadi. Dan hingga kini, masih banyak orang yang bingung dan tidak tahu apa yang akan terjadi. Inilah yang mulia si merah tua. Di sudut bintang Kika, Avril berjalan keluar dari markas sambil memandang meteor merah yang melesat di langit, dan ekspresi fanatik muncul di wajahnya. Hebat! Yang mulia merah telah turun. Apapun yang ada di bintang ini, itu tidak akan bisa menghentikan kita untuk sepenuhnya membunuh sisa-sisa Raja Emas. Ucapnya dengan ekspresi fanatik. Di belakangnya, sekelompok orang dari meja bundar juga berdiri di sana. Seperti Avril, mereka memandang meteor merah yang melesat melintasi langit, merasakan aura menakutkan di dalam meteor itu. Ekspresi fanatik pun tak bisa dihindari untuk tidak muncul di wajah mereka. Ferrier juga bersembunyi di antara kerumunan. Saat ia memandang meteor merah yang melesat di langit, kekhawatiran samar terlihat di matanya. Hasil yang paling menakutkan akhirnya tiba. Kedatangan Ksatria Merah bukan hanya sesuatu yang ditakuti oleh Federasi Kika. Itu juga sesuatu yang paling dikhawatirkan oleh Ferrier. Sebelumnya, jika hanya Avril, Ferrier masih bisa bersembunyi di bawah kendalinya dan menggunakannya sebagai tameng untuk melakukan gerakan kecil. Namun, sekarang situasinya sedikit berbeda. Tidak ada yang berani melakukan gerakan kecil apapun di hadapan Ksatria Merah. Jika Ferrier berani melakukan sesuatu, hasilnya akan sangat menyedihkan, dan ini jelas merupakan hasil yang mengerikan. Sampai saat ini, persiapannya belum selesai. Jika Ksatria Merah menyerang dan menemukan Raja Palsu, dia mungkin tidak dapat bergerak dan membawa Raja Palsu itu keluar dari planet ini. Meskipun Raja Palsu itu adalah penipu, ia merupakan bidak catur yang sangat penting pada tahap ini. Lagi pula, jika tidak ada Raja Palsu yang menarik perhatian semua orang sebelum panggung dibuka, bagaimana mungkin Raja Emas yang sebenarnya bisa tumbuh dengan tenang? Karena itu, pada tahap ini, Raja Palsu tidak boleh mati. Memikirkan hal ini, secercah tekad terlintas di mata Ferrier. Namun dengan cepat, ia menundukkan kepalanya, dan tatapan fanatik muncul di wajahnya yang sudah tua. Seperti orang-orang di sekitarnya, seolah-olah ia merasakan gelombang fanatisme terhadap kedatangan Ksatria Merah.
Sementara itu, di sebuah kota kecil di kejauhan, tepat saat Ksatria Merah turun, Lu Yao tiba-tiba mengangkat kepalanya dan memandang ke kejauhan. Sebuah meteor merah melesat melewatinya dengan aura yang tak terlukiskan di garis pandangnya, tampak sangat indah. Namun, meteor yang sangat indah itu bagi orang biasa tampak sangat berbeda di matanya. Tanpa disadari, warna keemasan samar muncul di mata Lu Yao. Setelah merasakan aura Ksatria Merah di kejauhan, tanda emas yang awalnya diam di tubuh Lu Yao tampaknya bereaksi secara spontan dan mulai pulih dengan sendirinya. Aliran kekuatan yang stabil mengalir dari dalam tubuhnya, membuatnya memperhatikan beberapa hal. Akibatnya, penglihatannya juga berbeda dari orang-orang di sekitarnya. Di mata Lu Yao, ia dapat melihat bahwa dengan kedatangan Ksatria Merah, jaring besar yang tak terlihat oleh orang biasa menyebar ke segala arah dari posisi meteor merah, terus menyebar ke dunia luar. Kecepatan penyebarannya sangat luar biasa, dan tidak memiliki batasan seolah-olah ingin menyelimuti seluruh bintang Kika. Pertunjukan semacam ini jelas berbahaya. Merasakan perubahan jarak, Lu Yao secara tidak sadar merasakan perasaan yang sangat berbahaya dan sudah memiliki firasat di hatinya. Jika lapisan jaring merah tua itu menyelimuti seluruh bintang Kika, bahkan teknik rahasia Raja Emas pun tidak akan mampu menyembunyikannya, dan dia akan terungkap. Berdasarkan situasi saat ini, akibatnya adalah kematian jika dia terungkap. Tidak hanya dia yang harus mati, tetapi bahkan teman-teman, kerabat, dan kakak laki-lakinya juga akan terlibat karena dirinya. Mereka mungkin akan menghadapi perlakuan yang sangat tidak manusiawi. Hanya memikirkan semua ini saja sudah membuat tubuh Lu Yao gemetar. Saat ini, dia merasakan ketakutan yang tak dapat dijelaskan, dan secara tidak sadar dia merasa sedikit tak berdaya. Yang Mulia Raja. Sebuah suara terdengar dari samping. Berdiri di samping Lu Yao, Ye Zi menatapnya, yang tampak pucat dan tubuhnya sedikit gemetar, dan secerca kekhawatiran muncul di wajahnya. Kemudian, dia diam-diam mengulurkan tangan dan meletakkan tangannya di bahu Lu Yao seolah-olah memberinya semangat. Setelah beberapa saat, tubuh Lu Yao tidak lagi gemetar. Semangat diam-diam ini tampaknya memberi Lu Yao kekuatan baru. Sambil memandang pemandangan di luar jendela, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata pelan, "Jangan khawatir. Aku baik-baik saja." Dia memandang dunia luar, menatap jaring merah tua yang tak bisa dilihat orang biasa, dan tak kuasa bergumam pelan pada dirinya sendiri, tapi selanjutnya, kita harus memikirkan cara untuk pergi. Lu Yao sudah memutuskan untuk meninggalkan planet ini, sesuatu yang sudah lama ia pikirkan. Hanya saja, manusia memang seperti ini, selalu memiliki sifat kebetulan dan inersia. Ketika krisis belum mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, atau ketika krisis dapat diselesaikan untuk sementara waktu, tidak seorang pun bersedia meninggalkan kenyamanan dan kemudahan yang ada di depan mereka dan lari ke tempat yang tidak dikenal. Hal yang sama berlaku untuk Lu Yao. Oleh karena itu, meskipun ia telah lama memiliki pemikiran serupa, Lu Yao sebelumnya tidak pernah memutuskan apakah ia ingin meninggalkan planet ini atau tidak. Baru pada saat inilah Raja Merah benar-benar turun, dan kekuatan mengerikan itu memenuhi seluruh langit, barulah Lu Yao benar-benar memutuskan untuk meninggalkan planet ini dan pergi ke tempat yang jauh. Hanya dengan cara itulah dia bisa aman, dan hanya dengan begitu teman dan keluarganya bisa terlindungi dan tidak terpengaruh olehnya. Hanya saja saat ini, meskipun Lu Yao sudah mengambil keputusan, keinginan untuk pergi masih merupakan hal yang sulit dilakukan. Lagi pula, terlepas dari identitasnya sebagai Raja Emas, Lu Yao saat ini hanyalah seorang siswi SMA biasa. Keinginan untuk menaiki pesawat ruang angkasa dan meninggalkan planet Kika adalah hal yang menantang. Orang-orang dari meja bundar mengendalikan pesawat ruang angkasa yang akan meninggalkan planet Kika. Dalam waktu singkat, tidak seorang pun akan dapat meninggalkan planet ini tanpa izin mereka, dan hal yang sama akan berlaku untuk Lu Yao. Oleh karena itu, meninggalkan planet ini dan menempuh perjalanan ke galaksi jauh lebih rumit daripada yang dia bayangkan. Namun, tidak banyak yang bisa dia lakukan. Di tanah tandus, bebatuan ada di mana-mana, dan pegunungan tandus menjulang ke segala arah. Itu adalah tanah tak bertuan, dan sepertinya lingkungan sekitarnya telah dipengaruhi oleh kekuatan yang mengerikan. Bahkan setelah ribuan tahun, tempat itu belum pulih sepenuhnya. Tak sehelai rumput pun tumbuh, dan tak banyak kehidupan yang tersisa. Sebuah kekuatan luar biasa berputar di dalamnya, mengutuk siapapun yang memasuki tempat ini. Dahulu, tidak ada seorang pun yang mau memasuki tempat ini. Namun hari ini, tempat ini sangat ramai. Di luar zona netral, kerumunan orang ada di mana-mana. Tokoh-tokoh berpengaruh dari berbagai kekuatan telah memblokir area ini, tidak mengizinkan orang luar masuk, dan ada juga orang-orang yang berjaga di dalam.
Sebuah kristal merah tua terletak di tengah area ini, tampak sangat indah. Ukurannya besar, dan dari luar tampak seperti serangga merah. Terdapat banyak pola indah di permukaan kristal, dengan nyala api yang tampak sangat panas. Kemudian, kristal itu mulai berubah bentuk. Sebuah pintu merah tua terbuka secara spontan lalu jatuh, membentuk deretan tangga. Sesosok figur perlahan berjalan turun dari pintu. Asap mengepul lalu menghilang. Seorang wanita jangkung muncul, mengenakan topeng merah tua dan baju zirah merah, tampak sangat misterius. Tindakannya teliti, teratur, dan tegas, seperti mesin. Namun, meskipun penampilannya biasa saja dari luar, auranya sangat menakutkan. Saat pertama kali mendarat, seluruh planet tampak bereaksi dan mulai meratap secara spontan, seolah-olah tidak mampu menahan aura di tubuhnya. Di kejauhan, bumi mulai retak, dan gunung-gunung runtuh, seolah-olah banjir bandang akan meletus, menyebabkan bencana alam. Kekuatan tak terjelaskan yang menguasai wilayah tak bertuan ini ditekan dan lenyap ketika wanita itu muncul. Bahkan tidak ada jejak yang tertinggal. Kontras antara kekuatan-kekuatan itu begitu besar dan menakutkan. Tempat yang asing. Sebuah gumaman yang tak dapat dijelaskan terdengar di telinganya. Wanita itu menatap pemandangan di depannya dengan linglung. Di kejauhan, gunung-gunung runtuh, dan sungai-sungai mengalir mundur. Bahkan aura di sekitarnya tampak telah banyak berubah, seolah-olah berbalik arah secara langsung. Dia tidak melakukan banyak hal, tetapi kehadirannya saja sudah cukup untuk menimbulkan efek yang menakutkan. Kekuatan wanita ini sangat jelas terlihat. Dia berdiri dan menatap ke kejauhan untuk waktu yang lama. Sesaat kemudian, dia menekan auranya, menahan aura yang awalnya menyebar. Seiring dengan proses ini, bencana alam di sekitarnya juga mereda. Gempa bumi mereda, banjir bandang surut, dan aliran air yang melawan arus kembali normal. Semuanya kembali normal sekali lagi. Namun, di tempat yang tak dapat dilihat oleh orang biasa, sebuah kekuatan baru sedang meresap, menyebar ke setiap sudut planet ini secara tak terlihat, seolah-olah menyelimuti planet ini. Itu adalah pengaruh tingkat tinggi. Namun, kekuatan ksatria merah tampaknya telah mereda dan tidak memengaruhi orang-orang di sekitarnya. Barulah saat itu orang-orang di sekitar yang telah menunggu lama menghela napas lega dan perlahan berjalan mendekat. Yang mulia. Avril memimpin orang-orang dari meja bundar untuk berjalan mendekat. Wajahnya menunjukkan ekspresi fanatik, dan dia segera berlutut dan berkata, "Selamat datang." Baiklah. Ksatria merah mengangguk dan menoleh ke belakang setelah mendengar sapaan Avril dan yang lainnya. Avril dan yang lainnya hanyalah pemimpin kecil di seluruh meja bundar. Mereka bukan apa-apa di hadapan ksatria merah yang perkasa, yang dapat memusnahkan banyak makhluk seperti dirinya hanya dengan satu pikiran. Namun demikian, Avril tetaplah tokoh terkemuka di meja bundar. Oleh karena itu, ksatria merah yang perkasa masih memiliki kesan tertentu padanya. Apakah Oli sudah mati? Ksatria merah itu berbicara pelan sambil pandangannya menyapu melewati Avril dan keberadaan di belakangnya. Ya. Avril mengangguk hormat lalu menjelaskan seluruh prosesnya secara detail. Ksatria merah sudah mengetahui informasi serupa, hanya saja masih ada kesenjangan antara pemahaman umumnya dan penjelasan Avril. Melalui laporan Avril, ksatria merah akhirnya memahami situasinya. Para pengikut Raja Emas. Ksatria merah bergumam pada dirinya sendiri dan tidak mengatakan apapun lagi saat dia mendengarkan penjelasan Avril. Avril menghela napas lega. Dilihat dari penampilan ksatria merah, rintangan ini seharusnya sudah berakhir baginya. Sejujurnya, dia tidak melakukan kesalahan apapun sebelumnya. Dia bahkan telah memberikan beberapa kontribusi. Hanya saja dia belum menyelesaikan perintah yang diberikan oleh 5 ksatria untuk menangkap Raja Emas. Itu adalah fakta yang tak terbantahkan. Tak seorang pun akan berani mengatakan sepatah kata pun bahkan jika 5 ksatria yang perkasa ingin membunuh Avril secara langsung. Namun, dilihat dari situasinya, untungnya hal itu tidak terjadi. Memikirkan hal ini, Avril merasa sedikit beruntung. Beruntung juga bahwa kali ini bukan orang lain selain ksatria merah. Jika bukan anggota 5 ksatria lainnya yang lebih kejam, dia pasti sudah tamat kali ini. Ksatria merah tidak tertarik dengan perubahan suasana hati Avril. Dia melirik orang-orang di belakang Avril dan sepertinya telah menemukan sesuatu. Ksatria merah menoleh ke belakang Avril dan sepertinya menemukan sesuatu. Yang mengejutkannya bukanlah hal lain selain 2 orang yang berdiri di belakang Avril. Keduanya memiliki penampilan yang berbeda. Yang satu tampak sangat tua, sementara yang lain tampak sangat muda. Pria tua itu mengenakan jubah hitam panjang, dan penampilannya rapi. Ia tidak terlihat seperti orang yang luar biasa, melainkan lebih seperti seorang pria biasa.
Namun, saat ini, pria tua itu setengah berlutut dan berdiri bersama orang-orang di sekitarnya. Tidak ada yang tampak aneh, dan ia tampak sangat tenang. Ia tak lain adalah Ferrier. Adapun pemuda yang tidak jauh dari situ, ia tampak agak tidak normal. Ia tinggi dan besar, dan seluruh tubuhnya tampak agak tegap. Namun, ia tampak agak pucat secara tidak normal. Meskipun ia berlutut di sana saat ini, tubuhnya memancarkan aura yang terkendali. Tampaknya ada kekuatan samar yang menakutkan tersembunyi di dalam tubuhnya. Bahkan Ksatria Merah pun tak kuasa menahan diri untuk melirik pemuda itu. Orang ini tak lain adalah Wang Zong, yang pernah bertemu singkat dengan Chen Hang. Setelah duel antara Wang Zong dan Chen Hang menemukan kesempatan untuk menanam benih pembunuhan, dan mereka tidak pernah bertemu lagi. Namun, Chen Hang tidak pernah menyangka Wang Zong akan bergabung sebagai bawahan Ariel. Alasannya terkait dengan tindakan Ariel selama periode ini. Dalam beberapa hari terakhir, Avril telah mengerahkan banyak upaya untuk melibatkan pasukan lokal di planet Kika untuk mencegah Raja Emas melarikan diri dari planet ini. Keluarga Wang, tempat Wang Zong berasal, juga merupakan salah satu target Avril. Oleh karena itu, ia memasuki pandangan Avril. Sebagai perwakilan keluarga Wang dan calon penerus keluarga Wang, Wang Zong telah bergandengan tangan dengan Avril, dan statusnya relatif tinggi. Setelah mengetahui kekuatan membunuh Wang Zong, bahkan Avril, seorang prajurit peringkat kelima, sangat memperhatikannya, karena ia percaya bahwa masa depan Wang Zong tidak terbatas. Oleh karena itu, Wang Zong terpilih sebagai anggota resmi meja bundar, dan ia hanya perlu dikukuhkan sekali saja. Selama upacara penyambutan Ksatria Merah ini, Avril secara khusus membawanya keluar. Terlihat jelas betapa pentingnya sosok itu baginya. Ksatria Merah menatap Wang Zong, dan pandangannya tertuju pada tubuhnya untuk waktu yang lama, seolah-olah dia ingin melihat segala sesuatu tentangnya. Dia merasakan kekuatan dahsyat di tubuh Wang Zong. Meskipun jumlahnya tidak menakutkan, esensinya sangat luas jangkauannya. Bahkan Ksatria Merah pun tidak bisa tidak merasakan perasaan aneh, yang membuatnya memperhatikan Wang Zong sejenak. Kekuatan yang bahkan Ksatria Merah pun tak mampu menembusnya tak lain adalah kekuatan pembunuh. Kekuatan pembunuh itu berasal dari keilahian pembantaian. Pada saat yang sama, keilahian itu berasal dari gabungan kekuatan Tuhan dan kekuatan hukum. Esensinya tak diragukan lagi sangat luas jangkauannya, bahkan lebih tinggi dari Ksatria Merah. Wajar jika dia tidak mampu menembusnya. Tentu saja, esensi dan kekuatan itu berbeda. Sekalipun esensi Wang Zong sangat luas jangkauannya, saat ini ia bahkan tidak layak menyandang gelar Ksatria Merah dalam hal kekuatan murni. Satu pikiran di hati Ksatria Merah saja sudah cukup untuk mencekik Wang Zong hingga mati, tanpa meninggalkan jejak. Ini memang sebuah kenyataan. Setelah berdiri di tempat sejenak, Ksatria Merah mengalihkan pandangannya. Kemudian, dia berbalik dan terus berjalan maju. Di belakangnya, kristal merah raksasa itu secara otomatis menyusut, mengikuti langkah Ksatria Merah. Kemudian, kristal itu memancarkan cahaya redup dan menyatu ke dalam tubuh Ksatria Merah. Tak lama kemudian, semua fenomena aneh di sekitarnya menghilang. Tidak ada yang tersisa kecuali aura menakutkan yang ditinggalkan oleh Ksatria Merah. Sementara itu, Avril dan yang lainnya diam-diam mengantar Ksatria Merah pergi. Mereka tidak berani menunjukkan emosi yang tidak perlu dari awal hingga akhir. Bagaimana keadaan Raja Emas sekarang? Di sebuah ruangan yang tenang dan luas, Ksatria Merah bertanya kepada Avril. Dia seharusnya masih di sini, di bintang ini. Ekspresi Avril penuh hormat saat mendengarkan kata-kata Ksatria Merah, dan dia dengan cepat berkata, setelah kejadian sebelumnya, saya segera memerintahkan orang-orang untuk mengunci bintang ini. Raja Emas tidak akan bisa pergi dalam waktu singkat. Selain metode biasa, orang-orang luar biasa tentu saja dapat menggunakan kekuatan mereka untuk melintasi dan menjelajahi galaksi. Namun, cara ini membutuhkan tingkat kekuatan tertentu untuk beroperasi. Setidaknya, dibutuhkan kekuatan peringkat kelima ke atas untuk dapat melakukannya, dan hanya oleh diri sendiri. Dengan kekuatan Raja Emas saat ini, seharusnya dia tidak mampu melakukannya. Terlebih lagi, sejak Raja Emas muncul, pasukan meja bundar telah memperhatikan tempat ini dan memantau sudut terpencil ini. Mereka terus-menerus berjaga-jaga terhadap kemunculan dan kepergian Raja Emas dan tidak menemukan fluktuasi spasial yang tidak biasa dalam data yang mereka kirimkan. Berdasarkan temuan ini, Raja Emas seharusnya tidak meninggalkan daerah ini. Saat ini, dia masih tumbuh di bintang Kika. Namun, setelah kejadian pertama, Raja Emas tidak lagi memperlihatkan auranya karena peringatan yang diberikan, sehingga kami tidak dapat menentukan lokasi tepatnya.
Menatap Raja Merah, Avril berbicara pelan dan tampak sedikit menyesal saat melaporkan hal ini. Lu Yao berhati-hati. Selain kejadian pertama di mana identitasnya terungkap karena insiden tak terduga, Lu Yao dengan cermat menggunakan teknik rahasia untuk menyembunyikan transformasinya dan auranya selama transformasi berikutnya. Dengan demikian, dia tidak mengungkapkan lokasinya. Hal ini juga disebabkan karena sekeras apapun Avril dan yang lainnya berusaha, mereka tidak dapat lagi menentukan lokasi pasti Raja Emas. Hal ini juga menyebabkan mereka banyak kesulitan ketika mencoba menangkap Raja Emas. Kau sudah melakukannya dengan sangat baik. Mendengar kata-kata Avril, Ksatria Merah mengangguk untuk mengakui tindakannya baru-baru ini. Menyadari bahwa dia bukanlah tandingan dan tidak ada kekuatan lain yang mendukungnya, dia dengan tegas memblokir jalur pelarian untuk mengirim Raja Emas menuju kematian di bintang ini. Dilihat dari situasinya, Avril telah melakukan pekerjaan yang sangat baik. Bahkan Ksatria Merah sendiri hanya bisa berbuat sebatas kemampuannya dalam posisinya saat itu. Karena itu, dia tidak banyak berkomentar tentang tindakan Avril, melainkan hanya mengangguk setuju. Adapun lokasi Raja Emas, dia tidak peduli. Tidak masalah. Ksatria Merah tampak tenang, dan wajahnya terlihat sangat dingin di balik topeng merahnya. Selama dia di sini, dia tidak bisa melarikan diri. Begitu selesai berbicara, dia melayang, lalu menatap ambang jendela di luar. Di bawah tatapannya, lapisan aura merah tua yang samar melayang ke dunia luar, membentuk jaring merah tua besar yang secara bertahap menutupi seluruh bintang Kika. Sayangnya, untuk saat ini tidak ada yang bisa melihat semuanya. Dibandingkan dengan orang-orang di sekitarnya, tingkat kekuatan Ksatria Merah terlalu tinggi sehingga tidak ada yang bisa merasakannya bahkan jika dia berada tepat di depan mereka. Hanya sedikit orang di bintang Kika yang benar-benar dapat merasakan perubahan kekuatan dan tindakan Ksatria Merah ini. Saat jaring merah tua itu perlahan terbuka, sebuah kekuatan tak terlihat menyelimuti seluruh bintang Kika. Ketika jaring ini akhirnya menyelimuti seluruh bintang Kika, saat itulah Lu Yao akan terbongkar. Ksatria Merah tampak sangat sabar dalam hal ini. Saat ini, dia masih di sini, menunggu dengan tenang. Chen Heng berdiri di balkon di ruangan yang tenang itu, memegang kuas di tangannya. Ada sebuah lukisan cat minyak di depannya. Sepertinya dia sedang melukis. Dia sepertinya merasakan sesuatu dan tanpa sadar menatap ke kejauhan. Di bawah tatapannya, pancaran merah tua di kejauhan menyelimuti segalanya hingga hampir mewarnai seluruh bintang menjadi merah tua. Tentu saja, pemandangan ini unik dan luar biasa. Namun kenyataannya, segala sesuatu di dunia luar tampaknya tidak banyak berubah. Semuanya sangat tenang, dan tidak ada masalah. Semakin dekat, melihat perubahan di langit, Chen Heng menghela napas dalam hati, lalu meletakkan kuasnya. Sudah 2 hari sejak kedatangan Ksatria Merah, dan tampaknya tidak ada perubahan di sekitarnya, setidaknya dari penampilannya. Manusia di dunia luar masih sibuk seperti biasa. Lingkungan sekitar masih ramai, dan tidak ada perubahan yang terlihat. Namun, melalui saluran resmi dan grup mimpi hitam, Chen Heng dapat merasakan ketegangan di atmosfer. Beberapa perubahan telah terjadi. Sebagian besar orang telah menerima berita tentang kedatangan Ksatria Merah. Tidak heran. Pada hari ketika Raja Merah turun ke bintang Kika, dia langsung meninggalkan meteor di langit. Pemandangan itu terlihat oleh semua orang. Bahkan manusia biasa pun dapat dengan jelas melihat perubahan yang terungkap, apalagi para pejabat. Berita tentang kedatangan Ksatria Merah hampir tersebar luas di kalangan orang-orang dari kelas tertentu. Gambar. Sayang sekali waktunya terlalu singkat, Chen Heng menghela napas. Dia sudah memiliki firasat tentang kedatangan Ksatria Merah. Banyak hal di dunia ini yang tidak pasti. Tindakan Chen Heng telah mengubah lintasan takdir semula, menyebabkan banyak perubahan. Karena alasan inilah kedatangan Ksatria Merah lebih awal bukanlah hal yang aneh. Namun demikian, kedatangannya tetap jauh lebih awal dari yang diperkirakan. Akibatnya, persiapan Chen Heng belum selesai, sehingga Chen Heng sangat sibuk selama 2 hari tersebut. Di belakangnya, serangkaian ketukan di pintu mulai terdengar. Bersamaan dengan itu, terdengar juga serangkaian langkah kaki yang jelas, seperti suara sepatu hak tinggi yang berbenturan dengan tanah. Chen Heng melangkah maju dan membuka pintu. Sesosok wanita muncul. Ia mengenakan gaun hitam berlipit dengan riasan tipis di wajahnya. Tampaknya ia telah berdandan dengan sangat teliti. Ia berdiri di depan pintu Chen Heng dan tersenyum padanya, apakah kau tidak akan mengundangku masuk? Silakan masuk. Chen Heng juga tersenyum dan mempersilakan wanita itu masuk. Mereka berdua duduk di sofa di ruang tamu. Ada apa? Saat masuk, wanita itu pertama-tama melihat dekorasi, lalu menatap Chen Heng, dan bertanya dengan penasaran, mengapa kau tiba-tiba memikirkan aku hari ini?
Apakah ada sesuatu yang ingin kau minta aku lakukan lagi? Ucapnya dengan lembut dan santai. Tidak bolehkah aku mengajakmu minum kalau tidak ada pilihan lain? Chen Heng tersenyum dan menuangkan jus buah ke dalam gelas untuknya. Bukannya tidak mungkin, tetapi kemungkinannya sangat kecil. Wanita itu berkata dengan santai, jika Anda tidak memilikinya. Dua sosok duduk di sana dan berbicara lama sekali di ruangan yang sunyi itu. Mereka menghentikan percakapan mereka. Duduk di sofa, Chen Heng sepertinya merasakan sesuatu. Dia berhenti sejenak. Sejenak, lalu menatap Liu Rou dan berkata lembut sambil tersenyum, sepertinya milikku. Waktu hampir habis. Aku tidak akan memaksamu untuk tinggal lama. Ucapnya pelan, lalu mengulurkan tangannya dan membuat gerakan meminta. Di depannya, Liu Rou memperhatikan tindakan Chen Heng dan terdiam cukup lama. Waktu, seolah-olah dia ingin mengingatnya dan mengukirnya dalam hatinya dengan kuat. Di bawah tatapannya, wajah Chen Heng selalu tersenyum. Dia selalu terlihat ramah dan sopan, dengan semacam ketenangan dan kelembutan yang penuh kerinduan. Setelah sekian lama, Liu Rou bangkit dan diam-diam berjalan keluar dari kamar Chen Heng. Mereka berdua tidak mengatakan apapun lagi. Tetapi secara tak terlihat, keduanya. Mereka sudah memiliki pemahaman diam-diam dan mengerti cerita yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Setelah memahami semuanya, hati mereka dipenuhi dengan emosi yang berbeda. Namun, meskipun mereka dipenuhi emosi, sudah ditakdirkan bahwa mereka tidak akan mengungkapkannya karena kepribadian mereka. Dari awal hingga pada akhirnya, ekspresi mereka sama sekali tidak berubah. Chen Heng berdiri dan mengantar Liu Rou keluar ruangan, lalu mengamati Liu Rou. Pergi. Pada saat ini, dia memiliki firasat samar bahwa setelah pertemuan ini, itu sangat mungkin dia tidak akan bertemu Liu Rou lagi. Ini sangat firasat yang tak dapat dijelaskan, tetapi pada saat ini, itu muncul. Kemungkinan besar itu tepat. Liu Rou langsung meninggalkan kediaman Chen Heng dan berjalan menyusuri jalan yang sepi. Jalan di depannya tampak sangat sepi. Terlihat sangat tua, seharusnya begitu. Sudah lama sekali tidak ada yang tinggal di sini. Liu Rou tanpa sadar berjalan ke arah area ini, ekspresinya agak linglung. Saat itu, nada dering berbunyi. Tanpa sadar, dia merogoh sakunya dan ia menyadari bahwa itu adalah nada dering telepon lain. Ia berdiri di tempatnya dan ia ragu-ragu, tetapi tetap mengulurkan tangan dan menekan tombol jawab. Bagaimana? Suara seorang pria yang berwibawa terdengar dari ujung telepon, apakah targetnya masih berada di kediamannya? Dia masih di kediamannya. Liu Rou tanpa sadar menjawab, setidaknya, masih ada. Belum ada tanda-tanda dia akan pergi untuk saat ini. Bagaimana dengan langkah selanjutnya dari target? Saat ini belum jelas. Setelah hening sejenak, dia berkata, sepertinya dia bersiap-siap untuk pergi ke rumah sakit untuk berkunjung. Setelah itu, dia akan tinggal di Dragon Academy City dan tidak berniat untuk pergi. Oke. Suara pria yang berwibawa itu terdengar sedikit gembira di telepon setelah image. Mendengar jawaban Liu Rou, sepertinya target belum meningkatkan kewaspadaannya. Belum. Itu saja. Suara itu berpikir sejenak di telepon, lalu berkata, 3. Beberapa hari kemudian, panggil target untuk bertemu di lokasi yang disepakati dan kemudian tangkap mereka. Dia. Ada masalah. Suara itu terus terdengar. Liu Rou tak kuasa menahan diri untuk tidak terdiam. Pada saat ini, ia teringat pada Chen. Senyum Hang barusan dan kata-kata yang seolah mengisyaratkan sesuatu. Apakah kamu sudah memikirkan hal ini sebelumnya? Pada saat itu, tanpa alasan yang jelas, dia teringat kata-kata Chen Heng sebelumnya. Sejak awal, ketika Chen Heng tiba-tiba memanggilnya, tidak ada meragukan bahwa pesan-pesan itu penuh dengan petunjuk dan perasaan perpisahan yang kuat. Apakah kamu sudah tahu akhir cerita selanjutnya sejak awal? Liu Rou. Ia terdiam, teringat akan suara, senyum, dan kata-kata Chen Heng. Awalnya, emosi yang stabil mulai bergejolak, dan dia tidak bisa lagi tetap tenang. Dalam kesan Liu Rou, Chen Heng selalu menjadi orang yang brilian. Mereka sangat mirip dan sangat sensitif terhadap banyak hal. Mungkin, Chen Heng sudah lama. Ia menyadari situasinya dan tahu apa yang akan dihadapinya selanjutnya. Saat ini, percakapan itu merupakan ucapan perpisahan terakhir sekaligus pengingat baginya. Jangan merasa bersalah karena beberapa hal, dan jangan merasa buruk karena beberapa hal lainnya. Lakukan saja apa yang seharusnya kamu lakukan. Tapi kau malah membuatku merasa semakin bersalah. Liu Rou menggertakkan giginya. Emosi berkecamuk, dan sebuah emosi aneh muncul.
Barulah ketika suara bermartabat di telepon terus terdengar dan mendesak. Ia kemudian bereaksi dan berkata, "Aku mengerti." Suara di telepon itu lalu menghilang, lalu telepon ditutup. Liu Rou meletakkan telepon dan mengirimkan lokasi ke Chen Heng. Selain itu, tidak ada informasi tambahan mengenai lokasinya. Dia percaya bahwa Chen Heng mengerti maksudnya. Setelah mengirim pesan, dia menemukan tempat untuk duduklah. Dia merasa tersesat, dan suasana hatinya agak murung. Saat itu, dia mengerti. Setelah 3 hari, jika tidak ada hal yang tidak terduga. Jika itu terjadi, dia akan dipromosikan lagi. Dia akan membuat kemajuan yang signifikan. Kontribusi dan meraih posisi yang lebih tinggi. Ini awalnya adalah apa yang Liu lakukan. Rou mendambakan dan memimpikannya hal itu. Tapi sekarang, dia tidak bisa bahagia. Dunia luar cerah dan berangin. Semuanya masih sama. Indah dan tenang. Liu Rou duduk di sana cukup lama sebelum akhirnya ia berdiri. Lalu pergi. Saat ini, di sisi lain, nada dering perlahan terdengar. Mendengarkannya. Setelah mendengar nada dering teleponnya, Chen Heng mengangkatnya dan melihat alamat yang dikirim. Dia tersenyum acuh tak acuh dan berbalik. Dia sedang berganti pakaian dan bersiap untuk keluar. Bagi Chen Heng, ini adalah sebuah hal yang langka. Selain departemen garnisun, Chen Heng jarang meninggalkan kamarnya. Sebagian besar waktunya, dia tinggal di rumahnya sendiri dan bermeditasi. Tapi kali ini, dia memang ada urusan yang harus dilakukan. Chen Heng berganti pakaian dan meninggalkan ruangan. Dia berjalan menyusuri jalan menuju dunia luar dan segera tiba di tempat lain. Itu adalah sebuah rumah sakit. Chen Heng berjalan ke tempat yang sangat luas. Tempat itu tidak sekecil bangsal-bangsal lainnya. Dan hanya ada satu tempat tidur. Di atas tempat tidur rumah sakit itu, seorang wanita sedang berbaring. Wanita itu tak lain adalah Yang Ke. Sejak Wang Zong di Liga Qika melukainya dengan parah, Yang Ke telah berbaring di sana. Jika dihitung waktu, sudah beberapa bulan. Namun, selama beberapa bulan ini, Yang Ke tidak bisa bangun. Tubuhnya berangsur pulih dan perlahan menjadi sehat. Namun, ia tidak bisa bangun karena alasan yang tidak diketahui. Karena itu, ia terbaring di sana, tidak bisa bergerak. Beberapa bulan telah berlalu. Pada awalnya, keluarga yang masih sangat khawatir padanya. Tetapi kemudian, ketika mereka melihat bahwa Yang Ke masih belum mampu. Saat bangun tidur, banyak orang secara tidak sadar mengabaikannya. Mereka bahkan merasa bahwa dia kemungkinan besar tidak akan pernah bangun lagi di masa depan. Chen Heng, di sisi lain, masih baik-baik saja. Dalam beberapa bulan terakhir, dia akan. Saya sering menyempatkan waktu untuk mengunjunginya dan menyaksikan pemulihannya sedikit demi sedikit. Dia datang mengunjunginya pada hari ini dan kemudian meletakkan bunga yang dibelinya di sini. Namun setelah melakukan semua itu, dia tidak pergi seperti biasanya. Sebaliknya, dia duduk di sana dengan tenang. Dan menatap Yang Ke yang berada di depannya. Aku akan pergi, mungkin meninggalkan Qika, atau mungkin meninggalkan dunia ini selamanya. Duduk tenang di tempatnya, Chen Heng menatap Yang Ke di depannya dan berkata pelan, aku tahu kau bisa mendengarku. Meskipun kau belum bergerak selama ini. Beberapa bulan lagi, kamu seharusnya sudah lebih kurang sadar sekarang. Di depannya, Yang Ke terbaring tenang di ranjang rumah sakit. Dia masih belum tidak bergerak maupun bereaksi terhadap kata-kata Chen Heng. Chen Heng tidak peduli dengan hal ini. Aku ingin pergi, dan mungkin aku tidak akan kembali. Kata-kata lembut itu terus terucap. Terdengar suara, sebelum aku pergi, aku akan memberimu hadiah lagi. Dia menatap Yang Ke dan mengulurkan tangannya. Akhirnya, dia meletakkan tangannya di kepala Yang Ke dan mentransfer sebagian kekuatan ilahi dalam tubuhnya ke Yang Ke. Kekuatan ilahi berasal dari kekuatan Tuhan, dan tingkatnya adalah tidak diragukan lagi sangat tinggi. Meskipun kekuatan ilahi yang dimiliki Chen Heng, jumlah yang ditransfer tidak terlalu banyak, dan juga tidak terlalu sedikit. Dengan didukung oleh sedikit kekuatan ilahi ini, Yang Ke seharusnya mampu untuk ia akan bangun dengan sangat cepat jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, dan bahkan tubuhnya pun bisa pulih dengan cepat. Awalnya, bahkan jika Yang Ke terbangun, luka-luka di tubuhnya akan membutuhkan waktu lama untuk sembuh. Waktu untuk pulih. Tapi sekarang, dengan bantuan sedikit kekuatan ilahi ini, saatnya untuk waktu pemulihan bisa dipersingkat secara signifikan. Sampai batas tertentu, ini juga bisa telah menyelamatkan masa depannya. Setelah melakukan semua ini, Chen Heng pergi tanpa banyak rasa rindu. Setelah dia pergi,
Perubahan drastis muncul di tubuh Yang Ke. Spiritualitas yang awalnya stabil. Fluktuasi mulai menjadi kacau. Setelah lebih dari setengah jam, tubuh yang telah lama terdiam itu pun bergerak. Mulai bergerak lagi. Sepasang mata perlahan terbuka dan sekali lagi menatap dunia. Pemandangan di sekitarnya tercermin di mata sekali lagi. Yang Ke menatap kosong ke arah pintu ruangan. Di dalam tubuhnya, kekuatan mulai kembali. Sesaat kemudian, suara langkah kaki terburu-buru seorang dokter bergema di ruangan itu. Chen Heng berjalan melewati banyak tempat dengan memanfaatkan 3 kesempatan terakhir. Hari. Dia mengunjungi Fang Yuan dan putrinya di masa lalu dan berterima kasih kepada mereka atas. Ia juga mengunjungi beberapa orang yang pernah merawatnya di masa lalu. Dan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada mereka. Jika ada orang seperti Yang Ke yang bisa dia bantu, dia telah melakukannya. Ini adalah hal terakhir yang bisa dilakukan Chen Heng. Seperti yang dia katakan kepada Liu Rou, ini adalah upaya terakhirnya. Selamat tinggal dan kebaikan yang ditinggalkannya. Chen Heng bukan berasal dari dunia ini, tetapi dunia lain yang cukup jauh. Menempuh jarak melintasi dunia yang tak terhitung jumlahnya, takdirnya bersama Liu Rou dan yang lainnya sangat langka. Karena itu, Chen Heng bersedia memberikan sedikit kebaikan untuk memberikan akhir yang baik kepada orang-orang ini tanpa mengancam dirinya sendiri. Itu adalah kebaikan terakhirnya. Aku akan segera pergi. Kuharap kau bisa menjalani hidup yang lebih baik. Begitu saja, 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Setelah 3 hari, Chen Heng mengikuti alamat tersebut dan berjalan kaki ke tempat itu. Lokasi yang ditunjuk Liu Rou adalah taman biasa untuk menghindari kecurigaan Chen Heng. Taman itu tampak sangat luas, lingkungan sekitarnya sangat luas, areanya pun sangat besar. Dan lingkungannya tidak buruk, sangat cocok untuk berjalan-jalan. Sampai batas tertentu. Selain itu, lokasi ini juga sangat ideal untuk medan perang. Hanya ada sedikit pejalan kaki di sana, di sekitarnya, dan tidak banyak orang yang akan mengganggu mereka. Saat berjalan memasuki taman, ekspresi Chen Heng tampak tenang ketika ia tiba di sana. Ujung taman. Ketika dia tiba di lokasi yang disepakati, Liu Rou tidak ada di sana. Di sana berdiri seorang lelaki tua yang tampak sangat energik. Dia tampak sangat tua. Dan dia mengenakan setelan jas formal, sepertinya sudah menunggu di sana cukup lama. Waktu. Tuan Dongfang. Chen Heng terkejut ketika melihat lelaki tua itu. Chen Heng mengenalinya. Dengan kata lain, dia tidak hanya mengenalnya, tetapi ia juga cukup familiar sampai batas tertentu. Nama lelaki tua itu adalah Dongfang Xiong. Dia adalah orang terkuat di balik grup mimpi hitam. Di Federasi Kejika, biasanya terdapat kekuatan-kekuatan terkemuka di antara mereka. Kekuatan yang keluar dari galaksi Black Dream Group seperti itu. Pria tua ini adalah sosok terkuat di dalam grup mimpi hitam. Dia merupakan tim kuat peringkat kelima dan bahkan menonjol di antara yang lain. Banyak kekuatan. Dan sekarang, bahkan kekuatan sebesar itu datang untuk mengalahkan Chen Heng. Kau sangat menghargaiku. Melihat lelaki tua di hadapannya, Chen Heng bisa. Mau tak mau aku tertawa, tak tahu harus berkata apa. Di mata Chen Heng, memiliki peringkat kelima di sini agak menggelikan. Namun bagi orang luar, Chen Heng tampaknya hanya berada di peringkat ketiga. Dengan kekuatan Black Dream Group, mengerahkan pasukan Mesya akan menjadi cukup untuk merebut peringkat ketiga. Namun, mereka mengirimkan orang terkuat dari tim mereka. Pada akhirnya, sampai batas tertentu, Black Dream Group masih memiliki banyak hal penekanan pada Chen Heng. Hal itu bisa terlihat dari sudut pandang ini. Tekanan yang diberikan oleh Ksatria Merah kepada semua orang sangat besar. Bahkan Black Dream Group pun tak berani lengah terhadap Chen Heng. Kakak laki-laki Raja Emas. Mereka harus menangkapnya dan mempersembahkannya kepada Ksatria Merah. Mereka tidak berani melakukan kesalahan sekecil apapun. Memikirkan hal itu, Chen Heng tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Ada apa? Di hadapannya, terdengar suara yang agak berwibawa. Orang tua itu. Seorang pria bernama Dongfang Xiong perlahan menatap Chen Heng di depannya. Senyum cerah muncul di wajahnya. Apakah kamu terkejut melihat orang tua ini seperti ini? Aku sedikit terkejut. Chen Heng mengangguk dan mengakui dengan jujur. Dilihat dari penampilanmu, kurasa kau sudah memahami identitasmu. Dongfang Xiong menatap Chen Heng. Melihat reaksinya, dia segera menyadari sesuatu. Kalau begitu, aku tidak akan banyak bicara. Menyerahlah. Menyerah.
Berdiri di tempat, Dong Fang Xiong melirik Chen Hang sebelum berkata terus terang, aku sudah melihat informasi dan intelijenmu sebelumnya. Kamu adalah pemuda yang brilian. Jika aku memberimu cukup waktu, masa depanmu akan tak terbatas. Kau bahkan mungkin bisa melampaui orang tua ini. Tapi sekarang, masih terlalu dini. Ia berbicara dengan tenang di tempat itu juga. Ia mempertahankan ekspresi tenangnya sambil melanjutkan, menyerahlah. Setidaknya sebelum aku menyerahkanmu, aku bisa menjamin keselamatanmu. Benarkah begitu? Mendengar perkataan Dong Fang Xiong, Chen Hang hanya tersenyum dan tidak berkomentar. Dari kelihatannya, Dong Fang Xiong dan yang lainnya sudah memahami beberapa hal. Situasi Lu Yao kemungkinan besar telah terungkap pada saat ini, dan bahkan telah diketahui oleh banyak orang. Namun, hal itu tampaknya tidak terlalu mengejutkan setelah dipikirkan dengan saksama. Chen Hang mengangkat kepalanya dan memandang langit di cakrawala. Di langit, gelombang warna merah tua menyelimuti angkasa, saling berjalin membentuk jaringan merah tua yang besar di udara. Pemandangannya tampak unik. Tentu saja, ini hanyalah apa yang bisa dilihat Chen Hang. Bagi orang biasa, tidak ada yang berubah di depan mata mereka. Semuanya masih sama seperti sebelumnya, tanpa perubahan sedikit pun. Jaring merah telah terbuka sejak Satria Merah turun. Hingga saat ini, jaring itu telah sepenuhnya menyelimuti seluruh bintang Kika. Jika dipikirkan lebih dalam, mungkin Lu Yao juga terbongkar karena hal ini. Hal yang sama terjadi di alur cerita awal. Teknik penyembunyian rahasia Lu Yao sangat brilian bagi orang biasa, tetapi tidak ada apa-apanya bagi 5 ksatria yang hebat dan perkasa. Dalam alur cerita aslinya, tidak lama setelah kedatangan Ksatria Merah, identitas Lu Yao telah terungkap, dan dia bahkan telah dilaporkan kepada pihak berwenang. Sekarang situasinya hampir sama. Lagi pula, sudah beberapa hari sejak kedatangan Ksatria Merah. Hanya saja dia tidak tahu apakah Lu Yao akan mampu melepaskan diri dari planet ini seperti yang direncanakan semula. Dan pada saat ini, di kejauhan. Duduk di depan ambang jendelanya sendiri, Lu Yao memandang pemandangan di luar jendela. Saat ini, dia berada di kamarnya sendiri. Karena dia telah pindah ke rumah baru, pemandangan di luar jendela sangat bagus. Tidak seramai dulu. Sekilas, ada orang di mana-mana. Di luar jendela, matahari bersinar terang. Pemandangan di sekitarnya cerah dan jernih. Lu Yao menatap pemandangan di depannya untuk waktu yang sangat lama. Aku penasaran apa yang sedang dilakukan Big Brother sekarang. Lu Yao memandang pemandangan di luar jendela dengan ekspresi tenang. Sejak Chen Hang pulang waktu itu, Lu Yao belum bertemu Chen Hang lagi. Meskipun keduanya memiliki beberapa kontak pribadi, kontak tersebut tidak terlalu dekat. Sudah cukup lama sejak Lu Yao terakhir kali bertemu Chen Hang. Dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Chen Hang saat ini. Dia mungkin masih sibuk bekerja, kan? Lu Yao memiringkan kepalanya, dan pikiran ini terlintas di benaknya. Menurutnya, Chen Hang selalu menjadi orang yang sangat sibuk. Dia sibuk belajar, sibuk berlatih, atau sibuk dengan pekerjaan lain. Dia jarang berhenti. Saat ini, bagi orang lain, mungkin ini adalah hari yang tepat untuk pergi jalan-jalan. Tetapi bagi saudara laki-lakinya, ini mungkin hanya hari biasa. Perasaan Lu Yao sedikit rumit memikirkan hal ini. Kamu Zi. Dia duduk di tempat itu dan menatap ambang jendela untuk waktu yang lama. Kemudian, dia dengan lembut memanggil nama Ye Zi. Dia telah duduk di sini sendirian sejak tadi hingga sekarang. Seandainya hari ini, Ye Zi pasti sudah mengomelinya karena duduk di sini begitu lama. Tapi hari ini, entah kenapa, dia tidak mengeluarkan suara sama sekali. Lu Yao sedikit bingung, jadi dia memanggil nama Ye Zi dengan pelan. Namun di luar dugaan, ia tidak menerima balasan apapun setelah selesai berbicara. Merasakan keheningan di sekitarnya, Lu Yao sedikit bingung. Bagaimanapun, Ye Zi selalu sangat menghormatinya dan selalu mengutamakannya karena ia adalah reinkarnasi Raja Emas. Biasanya, setiap kali Lu Yao memanggil Ye Zi akan langsung menjawab. Pasti tidak akan ada kejutan. Namun, hari ini tampaknya sedikit berbeda. Secara tidak sadar, Lu Yao merasa sedikit gelisah. Pada saat itu, dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Dia memang telah pindah. Tempat barunya tidak seramai sebelumnya, tetapi jelas tidak sepi. Sesekali, dia masih bisa melihat tetangganya berjalan ke sana kemari. Hanya saja hari ini berbeda. Dia sudah duduk di sini cukup lama, tetapi dia masih tidak merasakan keanehan apapun. Terlalu sunyi. Secara tidak sadar, dia merasa sedikit gelisah, lalu dia mulai berteriak keras, memanggil nama orang tuanya. Semuanya persis seperti sebelumnya. Seberapa keras pun dia berteriak, tidak ada respons.
Baik Yezi maupun orang tuanya seolah menghilang, dan mereka tidak merasakan respon sedikit pun terhadap kata-katanya. Tanpa ragu, situasi ini sangat tidak biasa. Kemana Yezi pergi? Mengapa orang tuanya tidak menjawab? Apakah dia keluar rumah? Berbagai macam keraguan berkecamuk di hatinya. Pada saat ini, Yezi merasa sedikit gelisah dan memiliki firasat buruk. Bersambung.